Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, gue bakalan membahas sebuah soal yang mana ini katanya adalah FR UTBK per 30 April 2024. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, FR itu adalah Field Report atau laporan lapangan dari teman-teman yang sudah melaksanakan UTBK atau SNBT di 30 April ini. Jadi ini soalnya gue dapat dari media sosial ya teman-teman. Untuk media sosial platform apa gue nggak mau sebutin. Nah untuk teman-teman disclaimer dulu ya buat yang ingin menonton video ini, yang berharap video ini singkat, silahkan close aja video ini nggak apa-apa. Karena untuk video kali ini gue mau bahas secara padat dan jelasnya, tidak ada singkatnya gitu. Supaya teman-teman ini outputnya paham gitu akan materi dari soal yang seperti ini gitu. Jadi konsepnya itu tertanam buat teman-teman. Nah langsung aja gue mulai di sini. Diberikan soal ada sebuah diagram. Jika diberikan input n-6, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram. Nah ini ada pernyataan 1 sampai 4 dan ini adalah opsi jawabannya A sampai D. Nah di sini gue mau bahas secara detail ya supaya teman-teman paham. Buat yang belum tahu, ini namanya diagram flowchart ya teman-teman. Nah, apa itu diagram flowchart? Nah, flowchart adalah sebuah diagram yang menjelaskan algoritma atau alur proses dari sebuah program. Di mana flowchart itu eh, disimbolkan dengan berbeda-beda ya. Bisa dilihat di sini ada lingkaran, ada jajar genjang, ada persegi, ada diamond. Nah, itu merepresentasikan simbol-simbol yang bermakna beda gitu. Nah, dari lingkaran ini kita tahu namanya itu adalah terminator. Nah, terminator ini adalah simbol yang menyatakan awal atau akhir dari suatu proses. Nah, ini adalah terminator. Yang ini juga merupakan terminator karena ini adalah akhir dari suatu proses. Nah, selanjutnya yang jajar genjang ini namanya adalah input atau output. Nah, input atau output adalah simbol yang menyatakan proses input tanpa tergantung tools atau peralatannya gitu. Nah, di sini juga inputnya adalah N sesuai pada soalnya ya, maka disimbolkan dengan jajar genjang, begitu pula dengan yang ini. Nah, yang ini juga jajar genjang ya, ini adalah outputnya gitu. Nah, ini adalah inputnya. Kemudian lanjut lagi, flowchartnya terus berjalan sampai di sini nih, membentuk suatu diamond. Yang mana diamond ini adalah decision. Nah, decision ini adalah simbol yang menyatakan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawabannya. Nah, jawabannya itu antara ya atau tidak. Bisa dilihat di sini teman-teman, jawaban ya atau tidak. Nah, berarti benar ya. Decisionnya itu terdapat dua jawaban ya. Nah, bisa dilihat untuk di dalam simbol decision ini ada N lebih dari 0. Nah, N-nya tadi diberitahu, N-nya min 6. Nanti kita bahas ya. Kita lanjut lagi untuk mendeskripsikan atau mengidentifikasi dari suatu flowchart ini. Kemudian ada yang persegi. Persegi adalah namanya ini adalah proses ya teman-teman. Nah, proses ini adalah simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan atau dikerjakan. Nah, jadi semua simbol ini memiliki makna yang berbeda-beda gitu. Jadi, jika teman-teman nantinya berkuliah atau membuat suatu flowchart gitu, jadi teman-teman nggak bisa asal-asalan gitu. Langsung menuliskan langkah-langkahnya dari sini ke sini, ke sini, ke sini dengan simbol yang asal-asalan gitu. Jadi semua simbolnya itu merepresentasikan suatu makna itu sendiri gitu. Nah, setelah teman-teman udah berhasil atau bisa mengidentifikasi flowchart ini, selanjutnya mari kita baca soal yang diberikan. Oke.
Jika diberikan input N sama dengan min 6, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Nah, prosedur yang disajikan di diagram flowchart ini adalah input yang diberikan N-nya sama dengan 6. N sama dengan min 6, sorry ya. N-nya sama dengan min 6, berarti di sini min 6. Nah, di sini kita verifikasi kalau di pembuatan suatu program menggunakan bahasa pemrograman gitu ya. Ini akan kita identifikasi apakah memenuhi syarat dari N lebih dari 0. Jika ya, maka programnya ini. Jika tidak, maka programnya ini gitu. Nah, kita verifikasi gitu. Jika inputnya N sama dengan min 6, maka min 6 lebih dari 0. Jawabannya tidak. Seharusnya min 6 itu kurang dari 0 ya teman-teman. Nah, karena tidak, berarti kita lanjutin ke program yang sebelah kanan ini ya teman-teman. Dimana kita nanti akan mencari nilai P, kemudian dan key-nya. Karena N-nya itu kita udah tahu ya, N itu kita punya nilai min 6 gitu. Nah, kita lanjut di sini. P sama dengan N kuadrat. P sama dengan N pangkat 2. Nah, kan di sini kita belum ketahui ya P-nya itu berapa. Jadi kita bakal dapat nilai P dari N pangkat 2 ini. N pangkat 2 adalah min 6 pangkat 2. Maka di sini P-nya kita bisa tahu 36. Nah, ini adalah nilai P-nya. Nilai P-nya adalah 36. Selanjutnya, programnya masih berjalan terus karena ini dinamakan proses ya. Prosesnya masih berjalan terus untuk mencari nilai key. Nilai key dapat dituliskan sebagai P per 4. Yang mana key itu sama dengan 36 per 4. Maka diperoleh key sama dengan 9. Nah, setelah kita dapat nilai N-6 P sama dengan 36 dan key sama dengan 9, maka kita lanjutkan programnya itu sampai di sini nanti selesai. Nah, buat di sini kita tulis N-nya sama dengan min 6, P-nya sama dengan 36 dan key-nya sama dengan 9. Nah, kita lanjut. Dari pernyataan-pernyataan di sini ada 4 pernyataan yang kita verifikasi apakah pernyataan tersebut benar atau pernyataan tersebut salah gitu. Nah, yang pertama, key bilangan kuadrat. Seperti yang kita ketahui, key-nya adalah 9. Suatu bilangan dikatakan kuadrat jika dapat diekspresikan dari hasil perkalian dari suatu bilangan bulat dirinya sendiri. Artinya itu kayak gini ya teman-teman. A sama dengan B kuadrat. Dimana A-nya ini A sama dengan, dimana A-nya adalah bilangan kuadrat ya. Dan B-nya adalah bilangan bulatnya. Nah, kita bisa tuliskan di sini untuk memverifikasi apakah 9 itu termasuk bilangan kuadrat atau tidak gitu. Maka di sini bilangan kuadratnya kan 9 ya. 9 sama dengan B kuadrat. Nah, di sini B sama dengan plus minus akar 9. B sama dengan plus minus 3. Nah, diperoleh B-nya itu bilangan bulat ya. Nah, bilangan bulatnya itu adalah 3. Maka terverifikasi bahwasannya pernyataan 1 ini adalah 3. Yang mana 3 ini adalah bilangan bulat. Yang jika dikuadratkan akan menghasilkan 9. Ya, 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi, key dari ini adalah bilangan kuadrat. Nah, setelah kita verifikasi pernyataan pertama, kita lanjut ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua adalah key bilangan genap. Ya, kita bisa lihat sendiri ya, 9 adalah
bilangan ganjil gitu ya. Ki bukan bilangan genap. Jadi ini kita cancel out aja. Kemudian ke pernyataan selanjutnya. P min Q bilangan ganjil. P min Q bilangan ganjil. Nah, di sini P-nya adalah 36 ya teman-teman. Nih, kalau teman-teman mau lihat, P-nya adalah 36, kemudian Q-nya adalah 9. 36 dikurangi 9 adalah 27. Apakah 27 bilangan ganjil? Ya, secara praktis kita tahu 27 itu bilangan ganjil ya. Tapi apa sih definisi dari bilangan ganjil itu? Suatu bilangan dikatakan ganjil jika tidak habis dibagi dua. Nah, jadi kalau kita mau memverifikasi 27 apakah bilangan ganjil, ya udah kita bagi dua aja, kan hasilnya 13 ya. 13,5. Nah, ini adalah hasil bilangan ganjil yang memiliki sisa gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar di modulo itu seperti ini nih. 27 modulo 2 hasilnya kan 1 ya, karena hasil sisa pembagian dari 27 modulo 2 adalah 1 gitu. Nah, jadi ini terbukti ya bilangan ganjil gitu. Kalau memang bilangan genap gitu pembuktiannya ya 27 modulo 3 sama dengan 0 gitu kan ya. Terus atau 26 modulo 2 itu juga 0. Karena 26 jika dibagi 2 itu hasilnya 0 ya. Jadi merepresentasikan bilangan genap. Nah, ini merepresentasikan bilangan ganjil. Nah, ini bentar kita hapus dulu ya. Nah, jadi ini udah terbukti ya. Ini adalah pernyataan yang benar untuk suatu bilangan ganjil gitu. Selanjutnya ke pernyataan keempat. P plus N per Q lebih besar 4. P plus N per Q lebih dari 4. Oke, kita coba buktikan ya. Nah, di sini P-nya kita tahu adalah 36, N-nya adalah min 6, Q-nya adalah 9. Maka jika kita kalkulasikan menjadi 30/9 lebih dari 4. Di mana pernyataan ini 30/9 itu hasilnya 3,3 sekian. Lebih dari 4 adalah pernyataan yang salah. Seharusnya adalah 3,3 sekian kurang dari 4. Nah, ini baru pernyataannya benar ya. Akan tetapi di pernyataan 4 ini mengidentifikasi pernyataan tersebut salah. Dengan demikian pernyataan yang memenuhi adalah 1 dan juga 3. Nah, bisa kita lihat di sini jawabannya adalah B. Sekian video dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.